dari hasil visual tersebut pengujian scanning rebar dan cover meter. UPV crack itu untuk mengetahui estimasi kedalaman retak. Kalau misal retaknya sudah dalam, kira-kira klien ini membutuhkan jasa kita terkait penanganan baja itu biasanya kenapa sih Pak? untuk bangunan baja ya, ambil contoh aja di bangunan gedung aja ya Pak. Karena di bangunan gedung baja itu biasanya klien manggil kita atau butuh bantuan dari kita itu sama kayak beton sih, ada kerusakan juga di struktur bajanya. Jadi biasanya ada korosi, jadi udah terlihat karat di struktur betonnya, atau struktur betonnya udah mengalami kayak tekuk gitu. Biasanya kalau tekuk biasanya udah parah sih, jadi harus segera dilakukan pemeriksaan. Kalau enggak, kalau telat-telat bisa bahaya juga sih di strukturnya. Jadi mirip-mirip kayak beton. Jadi kalau udah ada, kebanyakan kalau udah ada case, ada kerusakan, baru manggil kita. Jadi sebenarnya itu salah satu teori yang kurang pas ya Pak. Harusnya seperti apa itu? Kebanyakan karena manggil kita kalau udah ada rusak. Sebenarnya untuk pemeliharaan bangunan, struktur bangunan baik beton maupun baja itu kan sebenarnya perlu dilakukan. Kalau di jembatan itu rutin, untuk pemeriksaan rutin tuh visual tiap tahun Pak. Jadi sebenarnya setiap tahun itu ya, untuk lakukan jembatan visual ya, visual setiap tahun. Nanti kalau pemeriksaan istilahnya pemeriksaan berkalanya, rehabilitasinya itu setiap 5 tahun sekali. Jadi setiap 5 tahun sekali itu, kalau jembatan pemerintah pasti di PU itu pasti tiap 5 tahun dilakukan pemeriksaan. Jadi kayak dicek semuanya dari NDT, DT. Jadi material beton, bajanya dicek semua. Untuk di bangunan gedung harusnya sih mirip juga Pak. Jadi untuk tiap tahun tuh pemeriksaan visual wajib dilakukan, untuk istilahnya menanggulangi juga. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya, harusnya betul, seperti itu. seperti itu. Sedia payung sebelum hujan. Iya. Jadi minimal tiap tahun tuh visual. Jadi untuk struktur bangunannya tiap tahun di visual. Nanti kalau untuk pengujian itu bisa 5 tahun sekali, atau selang berapa waktu tahun sekali. Yang penting untuk visual tiap tahunnya dilakukan. Jadi misal di tahun pertama sudah dilakukan visual, nggak ada kerusakan, di tahun kedua ada temuan visual, itu dari visual itu kita bisa lanjut ke pemeriksaan khusus Pak. Jadi untuk NDT-DT bisa dilakukan setelah dari visual. Jadi semua pekerjaan NDT-DT itu awalnya dari visual. Jadi temuan kerusakannya bisa ketahuan dari visual sebenarnya. Bukan setelah rusak terjadi udah parah baru panggil kita. Itu yang agak kurang pas sih sebenarnya. Karena ditakutkan malah nanti karena rusaknya sudah parah, jadinya perbaikannya jadi jauh lebih mahal. Tadi balik lagi ke yang baja, biasanya di dalam baja itu kerusakannya yang pertama tadi korosi sama lekuk ya. Tekuk ya. Kalau yang korosi, kenapa sih baja itu bisa terjadi korosi Pak? Kalau korosi sendiri biasanya karena kan sebenarnya baja itu ada lapisan untuk pelapisnya ya Pak. Jadi enggak profil baja gitu doang, pasti ada istilahnya diselimutin lapisan lah.
lapisan itu yang memproteksi baja dari istilahnya dari serangan dari luar kayak suhu, bahan-bahan kimia yang bisa merusak baja. Jadi dari suhu, air, bahan-bahan kimia itu yang bikin baja mengalami korosi Pak. Jadi ada beberapa faktor, diantaranya mungkin karena lapisan pelindungnya sudah hilang, bisa mengakibatkan korosi. Bisa juga karena emang umur bangunannya udah melebihi umur fungsinya. Jadi udah waktunya untuk dilakukan peremajaan atau penggantian pada baja tersebut. Bisa beberapa faktor tersebut sih Pak. Apakah korosi itu berbahaya? Tentu berbahaya Pak. Jadi sekecil apapun korosi, kalau dibiarkan saja pasti meluas. Ya kalau nanti syukur-syukur kalau baru kecil udah ketahuan, kalau udah takutnya udah melebar meluas baru ketahuan, itu yang bahaya karena dari korosi tersebut akan merubah dari dimensi bajanya sendiri. Jadi korosi itu seremnya kadang dia itu kelihatan istilahnya apa ya, baik-baik aja, memperbesar dimensinya, tapi sebenarnya itu yang mengembang itu korosinya, bukan bajanya. Jadi sebenarnya bajanya lebih tipis, tapi karena ada korosinya jadi lebih kelihatan tebal gitu. Jadi karat-karatnya itu ya biasanya yang bikin akhirnya tebal, yang menumpukan karatnya itu yang bahaya karena dia pasti mengurangi mutu baja sendiri Pak. Oke. Dari GSI sendiri bagaimana metode pengujiannya? Kita biasa rekomendasikan untuk pengujian baja ada beberapa. Yang pertama itu ada hardness. Hardness test itu untuk menguji istilahnya mutu kekerasan bajanya. Jadi nanti dari output hardness ini kita akan mengetahui berapa mutu kekerasan bajanya berupa hasil MPa berapa FJ sama FS-nya. Jadi yield strength-nya berapa sama ultimate tensile strength-nya berapa, estimasi dari alat hardness tersebut. Jadi nanti hasil tersebut ya balik lagi untuk pengujian NDT ini kan hasilnya berupa pengujian materialnya Pak. Jadi material baja itu mutunya seperti apa, kondisinya seperti apa, itu yang kita buat input kita di pemodelan strukturnya nanti, reanalisisnya nanti. Jadi dari hasilnya kita masukin ke modeling untuk mengetahui kondisi bangunannya seperti apa. Setelah hardness test itu ada thickness test. Thickness test sendiri itu untuk mengetahui ketebalan dari baja tersebut. Jadi biasanya baja itu kalau udah mengalami korosi atau karat itu akan mengecil Pak. Sebenarnya dari dimensinya itu lebih ngecil, jadi cuma yang menggelembung itu karatnya aja. Kalau dibersih nanti kan pas pengujian kita bersihkan itu, kita cek sisa dari dimensi bajanya tersebut. Kalau sudah takutnya dari dimensi tersebut sudah berkurang 30%, itu yang bahaya Pak. Jadi kalau udah 30% berkurang itu harus segera diperbaiki atau diperkuat dari baja tersebut. Dari thickness akan dapat dimensi bajanya berapa, nanti tebal bajanya itu kan dari awal pemasangan itu didesain pasti udah ada Pak. Jadi baja misal ukuran segini, segini kali segini, misal WF 100 kali 100 100 kali 200 itu tebelnya berapa, udah ada berapa mili. Nanti kita cek di lapangan itu berapa mili. Kalau misal tebelnya 5 mili di desain awalnya, terus tinggal sisa 4 mili kan berarti kurangnya 1 mili. Itu yang perlu diapakan nanti baja ini, nanti direkomendasikan dari kita untuk perbaikannya. Selanjutnya ada dry film thickness test. Itu dry film itu untuk mengetahui ketebalan cat. Saya tadi kan bilang kalau baja itu pasti ada lapisan pelindungnya, yaitu ini cat ini yang kita cek juga ketebalan catnya berapa, apakah sudah sesuai di peraturan atau desain awal dari pemasangan baja tersebut. Kalau misal ada pengurangan tebal, berarti kan harus ada perbaikan. Itu yang nanti kita rekomendasikan kepada owner.
Lalu selanjutnya ada pengecekan. Biasanya di baja kan ada 2 sambungan, Pak. Yang pertama itu yang umum ada di bangunan baja ya, itu ada 2 sambungan. Yang pertama itu sambungan las. Yang pertama itu sambungan baut. Jadi untuk sambungan las sendiri kita ada pengujian namanya penetran tes, itu mengetahui kondisi sambungan lasnya seperti apa, apakah masih bagus ataukah sudah ada masalah. Karena sebenarnya di baja itu yang paling riskan itu ada di sambungannya, Pak. Jadi kalau udah ada masalah di sambungannya, itu yang bakal merambat ke mana-mana, ke elemen lain, ke baja struktur basahnya sendiri. Jadi selain pengujian tadi, pengujian sambungan las menggunakan penetran, itu ada namanya pengujian untuk sambungan baut. Untuk sambungan baut ini kita ada pengujian namanya bolt tension inspection. Jadi sesuai dengan sambungan baut yang terpasang di lapangan, kita akan cek mana baut yang emang sudah kencang, ada yang apakah ada yang kendor atau udah ada yang istilahnya tidak bisa dikencangkan atau udah dol, kalau bahasa ini ya. Jadi nanti kalau misal dari pengujian bolt tension ini kita akan dapat berapa, karena ini sampel ya, jadi berapa persen nanti yang dol, berapa persen yang istilahnya sudah kencang atau yang belum kencang. Jadi untuk rekomendasi dari kita nanti dari hasil tersebut, kita akan merekomendasikan berapa baut yang perlu dikencangkan kembali, berapa baut yang akan perlu penggantian. Jadi nanti hasilnya seperti itu. Jadi dari owner sendiri nanti akan tahu berapa kebutuhannya untuk perbaikan atau penggantiannya. Seperti itu sih, Pak, untuk baja. Oke, jadi saya mau rangkum alat yang digunakan untuk pengetesan baja. Yang pertama itu ada hardness, terus ada UTT ya, ultrasonic thickness test, terus ada dry film test, kemudian ada bolt tension, yang terakhir ada penetran, itu penetran. Oke, jadi Bapak Ibu, sebaiknya yang tadi Pak Herdi bilang, untuk sebuah struktur itu alangkah baiknya 1 tahun sekali dilakukan visual test. Betul. Jadi untuk mengetahui begitu ya kondisi setiap bangunan melalui visual test. Dan untuk pengujian itu kurang lebihnya 5 tahun sekali. Supaya apa? Jadi jangan sampai kena hujan dulu baru kita sediain payung. Jadi alangkah baiknya kita sedia payung sebelum hujan. Karena kalau sampai terjadi kerusakan, ya sudah terlanjur rusak begitu, nanti akan mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa hubungi kita untuk melakukan assessment. Kita bisa melakukan assessment semua struktur yang ada di bumi ini, baik yang di atas tanah, di atas laut atau di bawah laut ya. Kita juga ada underwater inspection test. Mungkin itu saja. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan lain atau ada hal yang lain yang perlu kita bahas, kita masih banyak alat yang belum kita jelaskan, masih banyak hal-hal yang lain terkait dengan beton ataupun baja. Nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya. Atau Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan bisa langsung komen atau bisa kunjungi website kita di www.grahasurvey.com atau bisa ke Instagram kita @grahasurveyindonesia. Oke, itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu sehat selalu.